Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Pada video kali ini kita reaksi para ustadznya rehat dulu sebentar ya. Mungkin nanti malam lah kita mulai lagi. Ini saya mau mereaksi dulu seorang saintis namanya Neil deGrasse Tyson. Dia itu terkenal sekali ya, kritik terhadap dirinya juga banyak sebetulnya. Tapi saya ini mengkritisi di sini untuk menjelaskan bahwa ada miskonsepsi ya di antara orang-orang zaman sekarang karena adanya glorifikasi terhadap saintis, seolah-olah saintis ilmuwan itu adalah kasta tertinggi di dalam pengetahuan. Jadi mereka itu orang-orang hebat ya, orang-orang yang sangat logis berpikirnya, kemudian berpikirnya sangat runtut, dan apabila ini sudah menjadi kesimpulan dari saintis atau dari sains, seolah-olah kita ini harus menerima begitu. Kalau tidak menerima, ya kita ini dibilang ignorance, tidak menggunakan akalnya dengan baik. Nah, padahal nanti di dalam sains itu sendiri sama saja sebetulnya seperti di dalam ilmu agama itu, ada yang muttafaqun alaih, ada yang masih mukhtalafun fih begitu ya, kalau di bahasa kitanya. Ada yang sepakat itu sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama. Ada yang meskipun masih dalam satu field, tapi dia itu masih banyak perbedaan pendapat, tidak sampai kepada konsensus begitu. Nah, Neil deGrasse Tyson itu dia seorang astrofisikis, yang mana dia itu pandangan agamanya ya tidak beragama. Jadi selama dia itu mengatakan bidangnya ya, yaitu di dalam fisika, itu sangat bagus penjelasannya ya, karena memang penuh data orangnya itu, dan apa-apa yang dikatakannya itu bagus sekali, bisa kita mengambil faedah dari perkataan dia. Cuman ini masalahnya tatkala seorang fisikis, seorang astrofisikis, dia masuk ke dalam ranah ketuhanan, karena terbiasa mengolah data, akhirnya logikanya tidak dipakai gitu. Jadi banyak juga kecacatan logikanya. Nah, yang akan kita bahas sekarang di sini tuh akan hal ini ya. Kita nanti simak dulu videonya, di tengah-tengah kalau diperlukan untuk direaksi akan kita reaksi. Kita dengarkan dulu. Do you believe in God? Me? So I'm the more I look at the universe, just the less convinced I am that there is something benevolent going on. So if your concept of a creator is someone who's all powerful and all good, that's not an uncommon pairing of powers that you might. Nah, jadi sudah kelihatan ya, semakin dia itu melihat kepada universe, semakin tidak percaya akan adanya sosok yang serba baik hati begitu. Jadi dari awal tatkala mengatakan tentang Tuhan, ini kan pertanyaannya, apakah kamu itu percaya kepada Tuhan? Ini kan pertanyaannya itu umum ya. Dalam pengertian umum itu yang ditanyakan adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan. Bukan apakah kamu percaya kepada Tuhan yang maha baik atau Tuhan yang maha mengetahui atau tidak. Bukan itu. Jadi sebetulnya pertanyaannya itu the existence of God, bukan pada the attribute of God. Itu pertanyaannya. Nah, cuman si DeGrasse Tyson ini dia entah dia itu tidak memahami pertanyaannya, atau dia itu sedari awal sudah mau memberikan semacam penetrasi intelektual kepada pendengar untuk meniadakan Tuhan dengan cara dia mengkhususkan satu pandangan tentang Tuhan tertentu, yaitu Tuhan yang maha mengetahui dan Tuhan yang maha baik. Nah, dia memulai dengan postulat ini, bahwa Tuhan itu harus maha baik dan Tuhan itu harus maha mengetahui. Nah, katanya ini ada pada setiap agama lah begitu ya. Tidak ada yang mengatakan Tuhan itu tidak maha baik. Nah, ini sampai sini videonya seperti itu. I describe to a creator, all powerful and all good. And I look at disasters that afflict Earth and life on Earth. Volcanoes, hurricanes, tornadoes, earthquakes, disease, pestilence, congenital birth defects. You look at this list of ways that life is made miserable on Earth by natural causes. And I just ask, how do you deal with that? Nah,
Sampai sini Neil deGrasse Tyson itu mengatakan bahwa Tuhan itu tadi dalam video ini ya, dia mengatakan all powerful, sangat berkuasa, dan all good, dan sangat baik. Nah itu kan konsep idealnya Tuhan. Padahal tadi ulangi lagi yang ditanyakan itu sebetulnya existence of God. Nah tapi dia itu menyudutkan ya. Ini kan konsepnya Tuhan itu all powerful, sangat berkuasa, dan all good, sangat baik. Tapi kenyataannya di dunia ini banyak sekali penderitaan begitu. Seperti yang dia sebutkan tadi. Jadi dia menggiring bahwa kenyataan dan apa yang dikonsepkan itu terbalik. Andai kata Tuhan ini dia adalah maha baik dan maha berkuasa, seharusnya dia itu berkuasa untuk merubah ketidakbaikan ini menjadi baik. Jadi karena ini ada pada satu Tuhan, yaitu sifat maha berkuasa dan maha baik, maka kekuasaannya ini harus dipakai sesuai dengan kebaikan. Nah sedangkan pada kenyataannya banyak perkara-perkara yang dia sebutkan tadi, mulai dari gunung meletus sampai wabah, itu tidak sesuai dengan konsep Tuhan ini begitu. So philosophers rose up and said, if there is a God, God is either not all powerful or not all good. I have no problems if, as we probe the origins of things, we bump up into the bearded man. If that shows up, we're good to go. Nah, akhirnya dia itu mengeluarkan sebuah pernyataan ya. Ini kalau di dalam ilmu debat namanya taksim. Jadi para taksim itu pembagian. Kalau di dalam mantik ini namanya qadiyah syartiyah munfasilah. Apabila Tuhan itu ada, nah maka kemungkinannya hanya dua, yaitu Tuhan ini tidak maha kuasa, atau Tuhan ini maha kuasa tapi tidak maha baik. Nah itu kesimpulannya. Jadi kalau Tuhan ada, itu tafrid ya, dikira-kirakan dulu. Apabila dia itu maha kuasa, maka dia tidak maha baik. Dari mana itu didapatkan? Dari kenyataan bahwa banyak miserable things, banyak perkara-perkara yang menyedihkan, yang dramatis di dalam kehidupan, sehingga Tuhan itu membiarkan hal itu terjadi. Berarti Tuhan tidak maha baik, meskipun dia itu maha kuasa. Atau kalau Tuhan ini maha kuasa, atau kalau Tuhan ini maha baik, dia tidak berkuasa. Kenapa? Karena Tuhan itu hanya bisa meratapi drama-drama yang terjadi di dunia ini, yang banyak kejahatan dan banyak bencana alam begitu. Nah sedangkan konsep Tuhan yang maha baik dan maha kuasa itu dari sini sudah gugur begitu. Apakah Tuhannya itu gugur atau tidak? Lihat ya nih. Ini jadi sebetulnya yang menggugurkan itu konsep Tuhan yang maha baik, konsep Tuhan yang maha berkuasa dan maha mengetahui bersamaan. Ini dibenturkan dengan kenyataan. Maka konsep Tuhan yang maha kuasa dan maha baik secara bersamaan ini sudah mustahil terjadi. Nah, berarti kan salah satunya, kalau tidak maha baik saja, maha baik saja berarti hanya maha berkuasa saja. Nah kemudian selanjutnya Neil deGrasse Tyson itu dia mengatakan kalau misalkan setelah meneliti kejadian-kejadian itu, pada akhirnya kita bumping to the bearded guy, akhirnya kita itu menemukan sosok yang berjenggot, yang mana memang Tuhan itu kan kalau di Kristen itu digambarkan dengan sosok yang berjenggot, di Yahudi juga sebagiannya digambarkan dengan sosok yang berjenggot. Kemarin ada yang komentar juga, Bin Bas itu kalau tidak salah mengatakan juga seperti itu. Ya itu nggak masalah. Jadi kalau Tuhan pada akhirnya itu bisa dipersepsi dengan panca indera, ya sudah nggak ada masalah begitu. Kita terima Tuhan berarti ada, ya keadaan kenyataannya seperti ini begitu. Kita lanjutkan dulu ya. Okay? Not a problem. There's just no evidence of it. And this is why religions are called faiths, collectively. Because you believe something in the absence of evidence. That's what it is. That's why it's called faith. Oh. Nah ini menarik. Permasalahannya kata dia, ya ini kan loncat-loncat nih logikanya nih. Loncat-loncat. Jadi kalau misalkan pada kenyataannya kita ini tatkala melihat cause and effect secara secara empiris, kemudian kita itu menemukan
sosok yang berjenggot yang disebut Tuhan, oke lah, sudah berarti kita terima. Masalahnya kata dia nih tidak ada bukti. Nah ini, ya ini sudah penyempitan bukti. Harusnya kita ini menanyakan dulu bukti itu apa saja, begitu. Karena bukti itu tidak hanya sekedar empirik. Ya, sebetulnya kalau misalkan kita juga mau melihat kepada sains pun kan tidak semua harus dibuktikan secara empiris juga. Begitu. Empirik itu sebetulnya hanya di dalam pengumpulan datanya saja. Adapun pengolahan data itu sampai mengeluarkan suatu kesimpulan itu bukan dengan data. Itu dengan penalaran begitu. Nah, jadi tatkala dia menyebutkan karena tidak ada bukti, ya, kita ini tidak bumping to the bearded guy, kita tidak mentok, tidak bertemu dengan sosok yang berjenggot itu, maka kita tidak harus percaya tuh kata dia, karena memang tidak ada buktinya. Nah, dia sudah menyempitkan bukti itu hanya kepada perkara yang empirik saja. Nah, nanti kita bisa berdebat di sini, apakah logika murni itu bisa disebut bukti atau tidak? Yang mana itu sudah jelas bukti. Karena penalaran itu yang pertama dulu sebelum data, karena data itu sebetulnya mentah saja. Ya, data itu kalau misalkan kita melihat nih yang suka dipakai yang suka dipakai sama saintis untuk mengatakan Big Bang itu terjadi, itu kan cuman data-data ada jarak yang semakin melebar antara satu benda langit dengan benda langit yang lain, antara satu bintang dengan bintang yang lain. Itu kan datanya tuh. Ya, itu pun tidak secara langsung, itu kan melalui gelombang dan lain sebagainya begitu. Itu kan data yang masuk. Nah, dari data yang masuk ini akhirnya kan logika yang main itu, ya. Nah, logika sendiri apabila dia itu sifatnya yang qat'i, ya, qat'i itu bahasanya apa? Yang common sense lah, ya, yang universal truth. Itu dibangun, itu akan menemukan kepada pembuktian Tuhan. Nah, pada akhirnya ya si Neil deGrasse Tyson itu dia sudah sama nih kayak si Gurgem. Dia itu cuman membatasi bukti hanya kepada empirik saja. Nah, ini kita bisa berdebat di sini ya. Nah, kemudian dia mengatakan, dan ini menarik. Karena tidak ada bukti itulah agama akhirnya hanya disebut sebagai kepercayaan, sebagai belief, sebagai faith, bukan sebagai knowledge. Nah, ini menarik nih. Makanya perdebatan kemarin siapa Ustadz Nuruddin sama Gurgem itu, ya ini pada masalah ini antara scientific. Jadi knowledge itu ilmu. Cuman kalau kita sudah pakai bahasa Indonesia ya susah. Ya, ala kulli halin sebetulnya beragama itu kalau di dalam Asy'ariyah Maturidiyah itu tidak boleh berdasarkan belief. Jadi belief itu dia hanya mempercayai suatu perkara tanpa ada bukti. Baik bukti itu bukti empiris atau bukti logis. Tanpa ada dua bukti ini, maka kepercayaan itu bukan knowledge, bukan pengetahuan. Itu hanya sebatas faith saja. Dan iman itu ada alasan kenapa di dalam Al-Quran itu dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Bukan fatayakon, bukan fa'taqid begitu. Nah, sampai sini ya si Neil deGrasse Tyson itu logikanya loncat-loncat juga, terpotong-terpotong juga. Dia mengatakan bahwa itu tidak ada bukti, padahal bukti itu bukan hanya data, tapi juga ada sisi logisnya. Kemudian dia mengatakan karena itulah agama itu disebut faith. Iya, di dalam uruf kebiasaannya orang-orang yang berbahasa Inggris, karena mereka itu agamanya bukan agama Islam tapi agama Kristen. Sedangkan agama Kristen nanti di dalam teologinya itu banyak sekali kontradiksi, sehingga dikatakanlah sudah just believe it, ya sudah percaya sajalah 3 itu 1, 1 itu 3, bahwa Yesus itu Tuhan meskipun dia kelihatannya manusia tuh. Karena kalau dinalar memang tidak akan masuk. Akhirnya you just need to believe it. Ya, kamu percaya saja begitu. Akhirnya di dalam bahasa Inggris agama itu vis dengan faith, dengan belief. Tapi di dalam bahasa Arab iman itu bukan dengan faith, bukan dengan belief, tapi dengan ilm. Makanya bahasanya nanti asyhadu, ya. Asyhadu itu saya bersaksi. Bersaksi itu harus berdasarkan ilmu. Karena itulah saksi, dia tidak akan bisa menjadi saksi kalau dia tidak memiliki pengetahuan atas apa yang dia saksikan. We would call all religions evidence, but we don't, for exactly that reason. So I'm given what everyone describes to be the properties that would be expressed by an all-powerful being in the gods that they worship. I look for that in the universe and I don't find it. Nah, makanya lihat, I look for that in the universe, but I don't find them. Saya melihat
Dewa-dewa itu mencari, siapa tahu ada sign begitu ya, ada tiba-tiba ada tangan gitu ngeluarin petir. Selama saya melihat ke langit saya tidak mendapatkannya. Itu kata Neil deGrasse Tyson. Itu karena dia salah mengambil bukti. Dia salah mencari data. Ya, datanya itu bukan di langit. Nggak seperti itu. Itu kayak kamu mau cari apa? Cincin yang hilang, kamu lihatnya ke atasnya nggak bakalan ketemu. Ini ta'akuli, bukan empirik, bukan sesuatu yang bisa diindra. Tatkala kamu mencari sesuatu yang tidak bisa diindra, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Ya, ini suatu kekonyolan. Misalkan tatkala saya ini mengatakan 5 triliun dolar tambah 5 triliun dolar itu 10 triliun dolar. Kemudian si Neil deGrasse Tyson itu dia mengatakan saya memilih untuk tidak mempercayainya. Kenapa? Karena saya melihat 5 triliun tidak ada, 5 triliun dolar tidak ada, dan 5 triliun dolar pun tidak ada. Jadi saya tidak bisa memastikan bahwa itu adalah 10 triliun dolar begitu. Nah ini melumpuhkan rasio ya, melumpuhkan logika. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika kal an'am bal hum adall. Akhirnya mereka itu hanya seperti hewan-hewan saja, malah mereka itu lebih sesat lagi. Karena kekhususan yang ada pada diri manusia yaitu akal sudah tidak dipakai lagi begitu. So I remain unconvinced. But if you got some good evidence, bring it on. Bring it. Okay? And so I don't lead with that information because what I believe should be irrelevant to anyone. It's not about me. It's about the real world. Do you believe in God? Me? Nah itu ya. Jadi pada akhirnya dia mengatakan kalau ada bukti ya silahkan buktikan. Nah sampai kapanpun kalau meminta bukti yang dia pinta itu nggak bakalan ada. Ya, sampai nanti akhirnya ya terbukti apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau minta bukti seperti itu sama persis seperti orang-orang musyrikin zaman dahulu yang meminta bukti kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana buktinya itu ingin berlandaskan standar mereka begitu. Ya Rasulullah, jika engkau benar utusan Allah, maka jadikanlah gunung ini sebagai emas. Jadi emas begitu. Kalau enggak turunlah malaikat biar kelihatan sama kita semua. Ya kalau kamu itu minta evidence berdasarkan standar kamu, ya nggak bakalan bisa ketemu. Itulah akhirnya orang seperti ini disebut ignorance. Ya karena evidence itu dia bukan dipinta. Jadi evidence, bukti itu tidak bisa di request. Ya kalau misalkan taruhlah ada kasus pencurian begitu ya. Kemudian sebagai seorang hakim dia itu meminta bukti-bukti, tapi buktinya itu ingin yang diyakini oleh hakim tersebut. Saya ingin bukti CCTV. Lah bukti CCTV-nya nggak ada, tapi orang yang melihat ada begitu. Ya akhirnya mau tidak mau sekecil apapun bukti selama itu bisa menjadi bukti itu harus dimasukkan ke dalam ekuasi begitu, harus dimasukkan ke dalam data ya, sekecil apapun itu, apalagi jika perkara ini besar seperti logika kebenaran absolut yang tidak mungkin dia itu salah sama sekali sebagaimana yang sudah disusun di dalam teologi atau ilmu kalam begitu. Nah ini jadi karena di Indonesia ini sekarang banyak forbidden question begitu ya. Agama dipertanyakan. Seolah-olah orang yang beragama itu disebutnya mabuk agama, mengeluarkan akalnya, tidak berpikir dengan sistematis, jumud, ketinggalan zaman, itu adalah sumber kemunduran negara. Padahal seorang saintis cara berpikirnya seperti ini begitu. Banyak kholal, banyak sekali kekurangan dan logika loncat-loncat yang dia pakai begitu. Jadi jangan tertipu sama glorifikasi saintis ini. Memang kalau misalkan kita melihat sekarang teknologi yang kita pakai, kemudian obat-obatan, itu kan diklaim sama mereka semua tuh. Ya, padahal tidak juga begitu. Kita masih bisa skeptis kepada beberapa perkara yang kita itu tidak memiliki data secara akurat. Nanti akan kita bahas ya. Sebetulnya yang mengeluarkan data-data itu dimilikinya cuma sama segelintir orang saja. Jadi ini sangat memungkinkan pembodohan secara massal begitu. Sangat memungkinkan sekali. Insya Allah
Kalau suka dengan video yang seperti ini, nanti kita teruskan lagi ya. Bisa komentar lagi di bawah kalau suka, kalau nggak suka juga komentar lagi. Begitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.